Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat pintar, bertemu lagi di channel Buka Buku. Belajar menyenangkan bersama Ibu Wulan. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita bersama-sama berdoa. Semoga pelajaran hari ini dapat berguna dan bermanfaat serta menyenangkan. Pembelajaran kita hari ini adalah kelas 4, tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 3, bersyukur atas keberagaman, pembelajaran ketiga. Sebelumnya, kamu telah belajar tentang permainan bakyak. Menarik bukan? Kamu tentunya senang dapat mencobanya. Permainan tradisional lain yang cukup menarik adalah engklek. Tahukah kamu permainan ini? Ayo, kita coba bersama. Pernahkah kamu bermain engklek? Permainan ini adalah permainan tradisional yang sangat banyak dimainkan oleh anak-anak di Indonesia. Engklek merupakan permainan lompat pada bidang datar yang digambar di atas tanah. Permainan engklek biasa dimainkan oleh 2-5 orang. Mau tahu cara bermainnya? Ayo kita coba. Sebelumnya, kamu harus mendiskusikan dengan temanmu cara bermainnya. Permainan engklek. Jumlah pemain 2-5 orang. Peralatan, gacuk atau pecahan genting. Kapur atau tepung untuk garis batas. Cara bermain, lompatlah dengan menggunakan satu kaki di setiap petak-petak yang telah digambar. Kemudian siapkanlah gacuk sebelum bermain. Lemparkan gacuk ke salah satu petak. Petak yang ada gacuknya tidak boleh diinjak atau ditempati oleh setiap pemain. Kemudian lompatlah ke petak berikutnya dengan satu kaki mengelilingi petak-petak yang ada. Pilihlah sebuah petak yang dijadikan sawah setelah menyelesaikan satu putaran. Petak itu boleh diinjak dengan 2 kaki. Pemain lain tidak boleh menginjak petak itu selama permainan. Pemain yang memiliki sawah yang paling banyak adalah pemenangnya. Permainan engklek memerlukan keterampilan lokomotor, yaitu kemampuan untuk melakukan gerakan anggota tubuh sehingga seluruh tubuh berpindah tempat. Keterampilan lokomotor sangat penting untuk mengukur kemampuan motorikmu. Beberapa keterampilan lokomotor dasar yang perlu kamu kuasai adalah berjalan, berlari, dan melompat. Apa saja keterampilan lokomotor yang kamu perlukan dalam permainan engklek? Jawabannya adalah permainan engklek membutuhkan keterampilan berjalan, berlari, dan melompat. 2. Apakah kamu dapat melakukan keterampilan tersebut dengan baik? Jelaskan. Jawabannya adalah saya dapat melakukannya dengan baik. Ceritakan pengalamanmu bermain engklek kepada temanmu. Apa kesulitan yang kamu temui ketika bermain engklek? Kesulitan yang saya hadapi adalah saat melompati untuk sawah milik pemain lain. Kemudian, apa yang berhasil kamu capai? Jawabannya adalah saya berhasil mendapatkan beberapa petak atau sawah. Pertanyaan selanjutnya, apa manfaat permainan engklek bagimu? Jawabannya adalah permainan engklek dapat melatih gerak lokomotor, yaitu berlari, berjalan, dan melompat. Selain permainan engklek,
bangsa Indonesia juga mempunyai banyak permainan yang diwariskan secara turun-temurun. Mari kita coba cari tahu lebih jauh tentang budaya Fahombo Batu atau lompat batu yang biasa dilakukan oleh masyarakat Nias. Dengarkan gurumu saat bercerita, tulislah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya pada diagram yang ada. Fahombo Batu. Tradisi Fahombo Batu berasal dari suku Nias. Suku Nias berasal dari Pulau Nias yang terletak di sebelah barat Pulau Sumatera. Lompat batu atau yang dikenal dengan Fahombo Batu merupakan ciri khas masyarakat Nias. Tradisi melompati batu dilakukan oleh kaum laki-laki, khususnya pemuda. Mereka harus melompati susunan batu setinggi 2 meter dengan ketebalan 40 cm. Tradisi ini bertujuan untuk menunjukkan kekuatan dan ketangkasan para pemuda yang melakukannya. Pemuda Nias akan mencoba untuk melompati batu itu sejak usia 10 tahun. Jika mereka berhasil, mereka akan menjadi lelaki dewasa. Mereka juga dapat bergabung sebagai prajurit untuk berperang dan menikah. Selanjutnya, kalian mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf 1, 2, dan 3. Jawabannya adalah paragraf 1, gagasan pokoknya, tradisi Fahombo Batu berasal dari suku Nias. Kemudian gagasan pendukung dari paragraf 1. 1. Suku Nias berasal dari Pulau Nias yang terletak di sebelah barat Pulau Sumatera. Gagasan pendukung 2. Lompat batu atau yang dikenal dengan Fahombo Batu merupakan ciri khas masyarakat Nias. Setelah kalian mendapati paragraf 1 untuk gagasan pokok dan gagasan pendukung, diskusikan dengan temanmu gagasan-gagasan yang telah kamu hasilkan. Selanjutnya adalah paragraf 2. Gagasan pokoknya, tradisi melompati batu dilakukan oleh kaum lelaki, khususnya pemuda. Kemudian gagasan pendukung paragraf 2. 1. Mereka harus melompati susunan batu setinggi 2 meter dengan ketebalan 40 cm. Gagasan pendukung selanjutnya yang kedua, tradisi ini bertujuan untuk menunjukkan kekuatan dan ketangkasan para pemuda yang melakukannya. Setelah kalian menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf kedua, dengarkan lagi cerita selanjutnya dari gurumu. Lakukan hal yang sama dengan mengisi diagram setelahnya. Selanjutnya adalah paragraf 3. Gagasan pokoknya yaitu, seseorang yang berhasil melakukan tradisi ini dianggap hebat. Gagasan pendukung paragraf 3, baik bagi dirinya maupun keluarga dan masyarakat. Setelah kamu menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf 3, setelah itu kamu mengenal tradisi Fahombo Batu. Sekarang saatnya kamu mengenal keunikan budaya yang ada di daerahmu. Apakah di daerahmu juga terdapat budaya yang unik? Sungguh kaya budaya Indonesia. Sebagai anak Indonesia, kita harus bersyukur dengan kekayaan ini. Kita dapat mencicipi makanan beragam, bermain permainan tradisional yang berbeda, dan tentunya mengenal kebiasaan-kebiasaan berbeda. Banyak hal yang kita bisa pelajari dari keanekaragaman itu. Beberapa permainan tradisional membutuhkan teriakan pemainnya. Semakin banyak yang berteriak,
semakin banyak pula suara yang kita dengar. Pernahkah kamu mencoba berteriak di lapangan? Apa yang terjadi? Bandingkan juga ketika kamu berteriak di kamar mandi. Apa perbedaannya? Kita bisa menemui gendang di banyak wilayah di Indonesia. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana bunyi pada gendang? Gendang dapat berbunyi jika kulit gendang dipukul. Saat dipukul, kulit gendang bergetar. Getaran ini menghasilkan bunyi. Bunyi tersebut masuk ke sebuah rongga yang terdapat di bawah kulit. Bentuk rongga memengaruhi bunyi yang dihasilkan. Makin kecil dan panjang rongga pada gendang, makin nyaring bunyi yang dihasilkan. Kemudian bacalah teks tentang pemantulan dan penyerapan bunyi agar kamu lebih paham. Pemantulan dan penyerapan bunyi. Bunyi dapat dipantulkan dan diserap. 1. Pemantulan bunyi. Sebuah kelereng yang kita lempar ke dinding yang keras akan mengalami pemantulan. Demikian juga dengan bunyi. Bunyi juga dapat memantul jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras seperti kayu, kaca, dinding atau besi. 2. Penyerapan bunyi. Bunyi juga dapat diserap. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak. Benda yang demikian disebut peredam bunyi. Misalnya karpet, goni, kertas, kain, busa, dan wol. Benda-benda tersebut dapat digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau kerdam. Dinding dan langit-langit gedung pertemuan, studio rekaman, dan gedung bioskop dilapisi dengan bahan-bahan tersebut supaya tidak terjadi gaung atau kerdam. Berikut ini adalah macam-macam bunyi pantul. 1. Gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai terucapkan. Akibatnya, bunyi pantul mengganggu bunyi asli sehingga suara yang terdengar tidak jelas. 2. Gema. Gema terjadi karena bunyi yang dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli selesai terucapkan. Jadi, bunyi pantul yang terdengar lengkap sesudah bunyi asli. Gema sering terjadi di goa-goa, lembah-lembah, dan bukit-bukit yang jaraknya jauh serta permukaannya keras dan rapat. Selain itu, gema juga dapat dipergunakan untuk mengukur kedalaman jurang atau goa. Bersama teman kelompokmu, lakukan beberapa percobaan berikut. Ambil beberapa botol atau alat lainnya yang menghasilkan bunyi seperti ember, gelas, atau kaleng. Kemudian bunyikan peralatan tersebut di dalam ruangan. Selanjutnya, bunyikan peralatan tersebut di luar ruangan. Dan catat hasilnya, kemudian bandingkan. Simpulan pembelajaran. 1. Dapat mengetahui permainan tradisional engklek. 2. Mengetahui gerak lokomotor yaitu berjalan, berlari, dan lompat. 3. Dapat mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung dari cerita gurumu tentang tradisi masyarakat Nias Pahombo Batu. 4. Mempelajari pemantulan dan penyerapan bunyi. 5. Mengetahui macam-macam bunyi pantul yaitu gaung atau kerdam dan gema. Demikian tadi simpulan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan kalian mengerjakan
latihan soal. Setelah selesai mengerjakan latihan soal, kalian berikan kepada bapak dan ibu guru kalian. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat, berguna, serta sebagai pemahaman dan penguatan kalian dalam belajar. Tetap terus ikuti video-video pembelajaran kami selanjutnya. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.